Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 18 Juli 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Aku melihat di sini kayak ada keinginan dia untuk apa ya? Bisa dibilang tuh kayak ingin menaikkan level hubungan kalian dari hubungan kalian yang sebelumnya, ya entah hubungan terakhir kalian dengan dia ini apa, entah baru PDKT-an kah atau pacaran. Nah itu pengen naik level. Jadi kalau misalkan kemarin baru PDKT-an mungkin ingin pacaran, kalau misalkan dari pacar ya mungkin pengen tunangan atau bahkan ke pernikahan seperti itu ya. Dia merasa bersyukur ketika dia bertemu dengan kamu. Dia semakin memahami dan semakin belajar tentang spiritualitas dan juga kereligiusan dalam hidupnya gitu ya. Kalau aku lihat sekarang dia mulai mengerti arti sebuah spiritualitas dan religius. Kamu dengan dia ternyata memang sudah berpisah. Aku lihat di sini ya, kalian sudah berpisah, sudah tidak ada pertemuan, bahkan mungkin sudah tidak ada komunikasi. Tapi aku lihat di sini dia masih punya passion terhadap kamu, masih punya gairah, masih punya ketertarikan, masih punya rasa sayang, masih mengidam-idamkan kamu. Aku lihat di sini ya, masih punya hati untuk kamu ya. Jiwa dan hatinya itu memang untuk kamu. Aku lihat di sini ya, pokoknya masih bersama kamu lah, hati dan pikiran dia, jiwa dia, seperti itu. Cuman aku melihat saat ini kayak pada lagi fokus dengan keadaan masing-masing ya, terutama tentang hal-hal yang bersifat materi atau hal-hal yang bersifat duniawi ya, tentang karir, keuangan, seperti itu ya. Aku lihat di sini kalian lagi fokus dengan hal-hal yang bersifat keberlimpahan sekarang ya, tentang keuangan, tentang karir, seperti itu. Release your ex. Oke, aku melihat di sini kayak dia ingin melepaskan energi mantannya. Dia ingin mencoba untuk melupakan mantannya. Dia ingin mencoba untuk apa ya? Bisa nggak sih ngefokusin ke kamu gitu? Kalau aku lihat di sini ya. Oke, kenapa nih reverse semua nih? Eight of Wands reverse. Ada miskomunikasi ya di antara kamu dengan dia yang terjadi. Ini karena pengaruh dari omongan teman-teman atau bisa jadi omongan dari keluarga dia yang menghasut dia sehingga terjadi kesalahpahaman. Dia mungkin terhasut oleh teman-temannya atau keluarganya, ngomongin mungkin kamu beginilah, kamu begitu, kamu gak cocok, kamu punya sifat yang buruk atau gimana deh ya, entah apa gitu. Intinya dia terhasut sehingga ya dia menghindari kamu, dia mengakhiri hubungannya, atau dia tidak mau lebih intim lagi dengan kamu. Jadi kayak punya pemikiran buruk gitu tentang kamu karena dihasut oleh entah itu temannya atau keluarganya gitu ya. Terus itu juga ada kata-kata yang mungkin salah tafsir, entah ini dari mulutmu atau dari mulut dia gitu ya, sehingga ini juga menjadi kesalahpahaman di antara kamu dengan dia. Kemudian ada Three of Cups ya, aku lihat di sini ada hubungan yang singkat antara kamu dengan dia. Aku lihat di sini ya, hubungannya singkat banget atau bahkan mungkin on off nggak jelas, akhirnya ya udah berakhir karena on offnya itu juga singkat gitu loh, nggak sampai sebulan, mungkin tahu-tahu udah ngilang ya, mungkin baru beberapa hari atau mungkin seminggu tahu-tahu udah ngilang aja. Nah ini kalau aku lihat juga karena memang si dianya
secara sadar ataupun tidak sadar selalu menghindari kamu atau selalu tidak hadir di hubungan ini karena alasan yang enggak jelas atau alasan yang tidak memberikan tidak memberikan pemahaman yang secara logika gitu loh ya. Hanya mementingkan egonya saja, misalkan yaitu dia sibuk kerja ya, padahal kan sibuk kerja nggak harus 24 jam kan gitu, pasti ada momen-momen dimana dia harus istirahat dan pulang gitu kan, sehingga dia bisa lah otomatis menghubungi kamu. Nah ini enggak gitu loh, sehingga dia secara sadar ataupun tidak sadar gitu ya, dia selalu tidak pernah hadir untuk kamu ya, tidak pernah mau menghubungi kamu seperti itu. Intinya ya akhirnya renggang lah ya karena sikap dia yang seperti itu. Terus itu juga memang ada pihak ketiga di sini yang mencoba menyabotase hubungan kalian, yang mencoba untuk menghalau kalian itu bisa bersama seperti itu. Ya, dan memang pihak ketiga inilah yang menyebarkan rumor-rumor atau gosip-gosip yang memang merusak hubungan kalian ya. Dan aku lihat dia ini, pihak ketiga ini, orang yang selalu bersikap sopan kepada dia ya, dan dia selalu orang ketiga ini dia selalu mencoba merayu pasanganmu ini gitu ya, dan dia memang orang luar gitu ya, entah memang orang yang suka sama dia gitu. Sabar ya, oke, it's okay lah ya. Kalau memang dia orang yang gampang berselingkuh atau gampang tergoda, ya memang berarti bukan yang terbaik untukmu. Aku lihat di sini gitu. Tapi nampaknya aku lihat dia ini sedang mengalami suatu kesulitan secara keuangan ya. Bahkan aku melihat juga ada perselisihan nih dia dengan keluarganya, entah apa, mungkin ya karena dia keuangannya anjlok gitu ya, sehingga ya ada perselisihan gitu dengan keluarganya. Intinya aku lihat di sini kayak ada kebangkrutan di dalam kehidupan dia, dalam keuangan dia. Bahkan nih ada Ten of Pentacles, kemudian juga ada Nine of Pentacles, indikasi hutang. Aku lihat di sini dia bahkan sampai punya hutang ya. Oke, mungkin untuk sementara waktu keuangan dia mungkin kadang membaik gitu ya, tapi bukan berarti yang berlebih gimana gitu, enggak ya. Mungkin misalkan dia kerjanya di bidang marketing gitu ya, penjualan lah ya, penjualan seperti itu, barangnya ada yang kejual, dia dapat komisi, habis itu udah gitu. Bukan berarti dia terus-terusan closing gitu, enggak ya. Jadi aku lihat bahkan di sini ada hutang, berarti bisa jadi closingnya pendapatan dia itu juga ya untuk nutup hutang dia, untuk bayar hutang gitu. Jadi kalau aku lihat indikasi kebangkrutan dalam hidup dia, terus juga ada hutang aku lihat di sini. Dan juga ada konflik soal uang di sini, entah mungkin bersama keluarganya dia ini berkonflik karena uang, mungkin dia minjem uang keluarganya ya, atau apalah gitu ya. Intinya saat ini aku lihat dia ada ketidakstabilan, dan menurut keluarganya dia ini melanggar tradisi dalam keluarganya. Mungkin memang keluarganya berpegang teguh nggak usah punya gaya hidup heboh, gaya hidup hedon kalau misalkan nggak punya utang, dan nggak usah ngutang-ngutang untuk memiliki gaya hidup hedon. Taunya dia ngutang untuk memiliki gaya hidup hedon. Bisa jadi seperti itu karena di sini ada Nine of Pentacles ya. Dan aku melihat di sini ini bukan pertanda yang baik ya kalau misalkan kamu menjalani hubungan dengan dia, karena aku lihat ya hubungan kamu selama ini dengan dia banyak ketidakstabilan, bahkan ketidakpastian di hubungan ini, sehingga aku lihat di sini sudah ada perpisahan di hubungan ini. Kamu dengan dia memiliki akar yang sangat goyah dan mudah untuk meninggalkan demi tujuan egois ya. Jadi dia mungkin selama ini sering ninggalin kamu, sering tiba-tiba ngilang, sering tiba-tiba pergi ya, karena untuk tujuan-tujuan egois dia. Misalkan dia bosen sama kamu, atau hubungannya flat, atau ya pengen cari yang fresh-fresh aja, jadi dia selingkuh, dia cari yang lain, kan egois banget kayak gitu ya. Kalau misalkan bosen, ya cari momen gimana dong biar nggak bosen gitu kan, tapi justru malah dia mencari yang lain seperti itu. Orangnya narsis banget ya, narsis, egois, paket lengkap jeleknya dia ini.
Aku lihat di situ ya. Bahkan aku mungkin lihat di sini kayak dia mungkin gak yakin dengan keberlangsungan hubungan kalian jangka panjang gitu ya. Terus itu aku lihat juga ada konflik atau perselisihan di antara kamu dengan dia. Kalau misalkan di sini kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, berarti dia berselisih dengan pasangan sahnya, atau mungkin kamu pasangan sahnya yang sudah menikah dengan dia. Ya aku lihat di sini kamu dengan dia ada perselisihan perkawinan, entah apa itu. Dan aku melihat karena ini pentacles ya, bisa jadi karena perselisihan ini terjadi alami karena uang atau tekanan yang menyebabkan finansial dia yang disebabkan oleh kewajiban finansial dia. Bisa jadi kalau misalkan di sini kamu mantan istri atau mantan suaminya, berarti mungkin dia tidak memberikan nafkah yang baik untukmu atau tidak memberikan nafkah yang sesuai seperti itu ya. Kemudian bisa jadi kalau misalkan kamu di sini bukan pasangan sahnya, belum menikah ya kamu dengan dia, bisa jadi ya memang dia lagi punya masalah dengan keuangan, sehingga ya hubungan kalian ikut berpengaruh, ikut terpengaruh, lebih tepatnya, bukan berpengaruh tapi ikut terpengaruh ya, karena dia ya pusing. Gimana mau fokusin hubungan dengan kamu kalau keadaan uang dia aja miris seperti itu, gimana mau ngajak kamu kencan kalau dia nggak punya uang. Nah, contohnya seperti itu aja. Aku melihat bahwa ya dia sempat menjalani hubungan dengan orang baru ya di sini, karena orang baru itu ngeliat dia kayak menarik gitu ya, tapi ternyata justru malah sekarang dia menganggap kamu kayak, kok kamu sekarang lebih menarik setelah berpisah dengan dia gitu, kamu lebih menarik, kamu lebih tampan, kamu lebih cantik ya. Justru malah sekarang dia memandang kamu tuh kayak, loh kok aku minat lagi loh ke kamu gitu. Dia lebih timbul lagi itu loh rasa ingin memiliki, ingin menyatakan perasaan dia. Kalau aku lihat di sini ya, aku lihat kayak ngerasa perlu mengambil inisiatif sekarang untuk memberitahu kamu tentang perasaan dia terhadap kamu gitu ya. Cuman aku lihat di sini kamu ternyata dengan dia punya hubungan jarak jauh ya, mungkin kalian LDR, memang tempat tinggal yang jauh. Dan aku melihat di sini kayak dia kayak pengen datang gitu loh ya, pengen datang ke tempat kamu sekarang untuk lebih dekat dengan kamu ya. Mungkin dia pengen datang ke kota kamu atau ke daerah kamu untuk bisa lebih dekat dengan kamu. Jadi ini kayak ada rencana ingin datang gitu, agar rencana yang gini, kan dia tertarik lagi nih ketika dia ngeliat kamu sekarang, kamu entah mungkin lebih menarik, lebih cantik, lebih bahagia, lebih sukses, atau gimana deh gitu. Pokoknya kamu lebih menarik di mata dia sekarang. Dan dia pengen datang untuk bisa menyatakan perasaan sama kamu agar bisa diterima lagi gitu loh. Nah, dengan cara apa ya? Dengan datang ke kamu agar lebih dekat gitu loh. Maksudnya itu biar bisa merayu kamu ya, agar agar dia bisa mendapatkan perhatian kamu lagi, kayak gitulah ya. Karena ya itu tadi, dia tahu diri kan, kemarin itu dia mengkhianati kamu, terus itu mendengar desas-desus dari orang lain yang menyakiti kamu, mengkhianati kamu, berselingkuh, bla 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 bla. Bahkan mungkin sampai saat ini pun dia masih selingkuh, masih ada pasangannya, tapi kayak nggak tahu, energi di sini nggak kuat ya, energi sini dengan orang barunya nggak kuat ya. Memang dia menjalin hubungan dengan orang lain, tapi kayak nggak kuat, nggak terbaca energi orang barunya gitu ya. Justru ini lebih ke kamu. Jadi aku melihat dia kayak ada keinginan untuk kembali lagi dengan kamu ya. Terus itu juga ya, dia ingin memberikan kabar, entah deh aku bisa bilang ini kabar baik bagimu atau kabar yang membuatmu akan kesal gitu ya. Tapi intinya ini ya udah kabar dia ingin punya rencana ingin kembali ke kamu gitu, menjalani hubungan kalau bisa dengan kamu ya, bahkan untuk sampai ke masa depan kayak gitu. Nine of Pentacles punya gaya hidup yang boros ya, bahkan gaya hidup dia itu di luar kemampuan dia, yaitu tadi dia pengen punya gaya hidup yang hedon, tapi pendapatan tidak mencukupi atau tidak sebanding ya, tidak seimbang, sehingga ada ketidakstabilan secara materi yang dia alami saat ini. Terus itu
Aku melihat di sini mungkin ya sekarang ada ketidakstabilan dan kurang rasa aman di dalam hubungan dia berkomitmen, bahkan dengan kamu pun dia juga ngerasa nggak aman gitu loh. Mau balik lagi sama kamu aja ngerasa kayak takut, gimana ya nanti kamu benar-benar menolak dia, menjudge dia, sedangkan nih orang kan orangnya narsis ya, dia orangnya narsis. Jadi kalau orang narsis tuh nggak suka, dia nggak terima kalau dia ditolak gitu. Jadi maunya kalau dia menawarkan sesuatu harus diterima kayak gitu ya. Jadi makanya di sini ada rasa tidak aman, atau rasa tidak nyaman. Dia adalah orang yang sering melambangkan orang yang sering menuntut semua keuntungan ya tanpa usaha. Orang yang pengennya dapat banyak keuntungan tapi nggak mau usaha kayak gitu. Jadi gimana tuh ya, kayak orang yang korupsi lah ya. Tapi korupsi iyalah ya, yang kayak gitulah ya. Dan aku melihat di sini dia ini orang yang selalu memanjakan diri dengan barang-barang nih. Dia atau pasangannya selalu memanjakan diri dengan barang-barang yang mewah. Sampai-sampai dia ini orang yang suka menumpuk hutang gitu ya. Mungkin dia membiayai selingkuhannya itu gitu ya. Dia punya gaya hidup hedon. Nah, terus dia punya selingkuhan kan. Nah, itu tuh dia biayain ya, untuk make upnya, untuk kebutuhan bulanannya ya. Kalau misalkan dia perempuan ya untuk biaya rokok pasangannya, biaya jajan pasangannya kayak gitu ya, kalau di sini. Jadi dia lebih banyak yang membiayai selingkuhannya gitu ya. Nah, terus itu juga aku melihat di sini justru malah ketika dia sama kamu, malah kamulah di sini yang membantu membayar tagihannya. Kalau kalian di sini ada dari kalian yang justru malah ngebayarin tagihannya. Dia ngebayarin selingkuhannya, kamu yang ngebayarin dia. Kan aneh gitu ya. Dia nggak nggak ada balas budinya sama kamu. Kayak binatang. Ya nggak tahu lah ya, siapa tahu binatang lebih baik dari dia gitu kan ya. Maaf ini mulut ini jahat banget ya Allah. Terus itu juga aku melihat di sini ada ketidakjujuran ya dari dia. Memang orang yang sangat tidak jujur. Terus itu juga selalu menduplikasi hubungan, menduplikasi selingkuh, nah, kayak gitu ya, selingkuh di hubungan ini. Terus itu juga aku melihat kayak kalian ini menjalani hubungan tapi kayak punya alasan-alasan yang berlawanan. Yaitu tadi, kamu mungkin punya alasan untuk menjalin hubungan karena memang sayang, cinta, dan pengen punya hubungan yang langgeng ya, pengen punya hubungan yang penuh dengan kasih sayang. Tapi justru malah dia ingin menjalani hubungan dengan kamu itu ya karena untuk ngorotin uang kamu kayak gitu ya. Intinya ada di hubungan ini karena ada alasan yang berlawanan. Juga kamu berdealing dengan seseorang yang gengsian memang ya, gengsian. Terus itu juga dia ini orang yang terlibat dengan rasa gengsi dan kekayaan. Jadi alih-alih menyatakan cinta, padahal sebenarnya untuk memiliki gaya hidup yang seperti orang kaya. Seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini, aduh sayang banget sih kamu, kenapa ketemunya orang yang kayak gini. Dan aku melihat di sini kayak dia kayak merasa harus kembali ke hal-hal yang penting untuk membangun kembali hubungan kalian berdua gitu ya. Dan aku melihat gini, karena selama ini kamu dengan dia ngelihatnya kayak terlalu sibuk dengan masalah duniawi atau masalah-masalah masing-masing gitu loh. Dia melihatnya seperti itu ya. Kenapa kalian berpisah? Karena dia sibuk sama kerjaan, kamu sibuk sama kerjaan. Dia mikirnya bahwa kalian berpisah karena kita sibuk pada kehidupan masing-masing. Nah, dia mau kembali lagi ya karena alasan itu ya. Nah, jadi dia ngerasa kayak dia menyakiti kamu lebih ke situnya karena dia terlalu sibuk dengan hidup dia sendiri. Dan ya kamu juga salah karena kamu punya kesibukan dengan hidupmu sendiri. Itu yang lebih dia kayak tekankan.
Tapi dia juga tahu sebenarnya bahwa dia juga selingkuh ya. Cuman dia kan kalau selingkuh kan memang kesalahan pribadi dia. Kalau secara materi kan ya memang untuk kemapanan diri dia. Jadi ya otomatis kamu pasti mendukung kan. Nah, kalau selingkuh kan memang itu kesalahan dia pribadi gitu kan. Nah, sedangkan dia ini orangnya narsis. Jadi dia nggak mau disalahkan karena dia selingkuh. Tapi dia tahu dia salah. Gitu. Paham nggak sih kayak pemikiran orang narsis tuh? Ya kalau misalkan kamu memang bukan orang yang narsis ya mungkin akan sulit ya memahami. Tapi ya secara logika aja deh. Orang yang narsis itu orang yang ingin jadi pusat perhatian. Dia jadi nggak mau terlihat jelek, terlihat rendah, terlihat miskin, terlihat nggak punya, terlihat lemah, tuh nggak mau. Maunya dijunjung tinggi, maunya disayang-sayang, maunya disuapin, diemong, diberi segalanya, dipuja-puja, ya, dianggap wah, dianggap hebat, dianggap cerdas, dianggap kaya raya, dianggap yang bagus-bagus lah gitu. Nah itu, jadi kalau dia punya salah, jangan dianggap salah gitu. Dia nggak mau gitu, nggak bakalan dia mengaku bahwa dia salah. Itulah orang yang saat ini bersedealing dengan kamu, ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada The Chariot. Jadi aku lihat saat ini memang dia sedang mengambil kendali untuk mencari tahu tentang apa yang tepatnya dia inginkan dalam hubungan romansa. Pada siapa sih sebenarnya dia itu ingin menjalin hubungan, dan pasangan yang seperti apa sih kriterianya yang dia inginkan dalam suatu hubungan romansa gitu ya. Setelah dia nanti menemukan tujuan dia, ya kepada siapa nih pasangan yang menurut dia tepat untuk bisa bersama dia. Nah setelah itu nanti dia sudah bisa mengambil kendali atas kehidupan percintaan dia. Maksudnya dia udah mantep ya milih kamu gitu ya, sudah yakin. Jadi kalau aku lihat di sini kayak selama ini ternyata dia membanding-bandingkan kamu dengan selingkuhan-selingkuhannya atau dengan yang lainnya deh ya. Jangan bilang selingkuhan, yang lainnya aja. Aku takutnya kamu nanti makin sakit hati kalau dengar kata selingkuh gitu ya. Ya dengan yang lainnya kayak gitu ya. Nah ketika dia sudah lebih merasa bahwa ketika dia bersama kamu justru malah lebih menuai keuntungan ya, keuntungannya lebih diperhatikan, ternyata kehidupannya lebih dimanja ya, lebih disayangi, keuangan disuplai terus oleh kamu, seperti itu kan, gaya hidup dibiayai oleh kamu kayak gitu. Jadi dia ngerasa kok kayak lebih untungan aku sama kamu gitu kan, karena dia sama yang lainnya kan justru malah dia yang ngebiayain kayak gitu kan. Nah akhirnya di sini nanti mulailah ya dia membentuk keyakinan, keberanian dan tekad untuk kembali lagi ke kamu. Ya, yang pasti di sini dia akan kembali ketika dia sudah bisa memantapkan diri dia, terutama ya itu tadi dia udah mantap. Oh oke, kamu kayaknya untungan datang ke kamu deh. Kemudian tapi kalau aku mau ke kamu, kemarin aku gini-gini, aku kan kemarin nyelingkuhin kamu kan sakit hati, marah banget sama aku, gimana ya caranya. Nah yakin dia, oh caranya begini-begini nih agar kamu bisa langsung nerima aku. Makanya di situ ada 6 of Wands ya, mungkin ada rencana dari dia, kayaknya biar bisa cepet diterima tuh gue dateng nih secara fisik gitu. Nah bisa jadi mungkin selama ini kalian, kalau yang LDR tuh ada yang mungkin belum pernah bertemu secara fisik. Nah kamu memang punya punya harapan dari dia dari dulu pengen ketemu secara fisik. Nah itu dia penuhi itu deh gitu ya, penuhi untuk bertemu secara fisik dengan kamu, biar kamu terbuai, biar kamu merasa tersanjung didatengin oleh dia. Akhirnya ya udah kamu terima. Nah itu pemikiran dia ya. Oke, atau apalah nanti cara dia, banyak aku lihat namanya juga orang narsis ya, akan banyak taktik dan strateginya untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi target dia. Itulah orang narsis gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku.
Dan ini aku punya bulan, bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia ya. Ada Desember, November, Oktober, April, Mei, Januari, Juni, Maret, September. Oke, kemudian aku punya angka, ini bisa jadi tanggal lahir, usia kamu atau usia dia, tanggal lahir kamu atau tanggal lahir dia, atau tanggal-tanggal momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia, hari jadi kalian atau hari perpisahan kamu dengan dia terakhir kali gitu ya. Tanggal ke hari sih. 11, 2, 6, 22, 20, 5, 12, 21, 15, 10, 9, 30, 8, 25, 23, 7, 14, 26, 29. Oke, satu lagi deh. 24. Untuk shio-nya bisa jadi shio kamu atau shio dia, situasikan saja ya. Shio macan, shio tikus, shio kuda, shio kerbau, shio anjing, shio kambing, shio ayam, shio monyet, shio babi. Oke, itu aja. Oke, alfabet ya. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. Wah, banyak nih. Atau mungkin nama panggilan ya, bisa jadi. SVP, SVFP, ZRG, YQW, MTX, JBN, UA, COL, EHI. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.